Selamat pagi, siang, sore, malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya, Khairma Indrawan, dengan MPM 210-711-096. Saya, Karandisha Belinda, dengan NPM 2017-10648. Saya Novianto dengan NPM 2017-10963. Saya Yeriko Elwido dengan NPM 2107-11116. Kelompok kami merencanakan pengembangan Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak Sri Indrapura terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kita akan membahas sejarah dan informasi mengenai Istana Siak terlebih dahulu. Sebelum masuk ke sejarah Istana Siak, kita akan membahas sejarah kerajaannya dulu. Kesultanan Siak Sri Indrapura itu merupakan suatu kerajaan yang terletak di Riau. Kerajaan ini bercorakkan Melayu Islam. Kerajaan ini berdiri dari abad ke-16 sampai abad 20. Kerajaan Siak Sri Indrapura dibangun oleh raja yang bernama Raja Kecil. Raja Kecil memiliki gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Siak. Kemudian sejarah dibangunnya Istana Siak. Istana Siak Sri Indrapura dibangun pada tahun 1899 pada masa pemerintahan Sultan ke-11, yaitu Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syarifuddin, atau yang biasa dikenal dengan Sultan Syarif Kasim I. Kemudian Istana Siak ini diberi nama Istana Asiraya Hashimiyah. Dulu selama kerajaan Siak masih ada, istana ini digunakan sebagai tempat para sultan Siak untuk memerintah. Kemudian juga digunakan untuk tempat istirahat bagi anggota kerajaan dan tamu-tamu penting. Namun, semenjak Indonesia merdeka, Sultan terakhir atau Sultan ke-12 yang bernama Sultan Syarif Kasim II menyatakan bergabung dengan Indonesia. Sehingga Istana Siak ini dijadikan tempat koleksi barang-barang peninggalan dari kerajaan Siak. Koleksinya itu ada gramofon, kemudian ada duplikat mahkota kerajaan, ada kursi emas, ada cermin yang katanya jika kita ke sana kita melihat cermin itu kita akan awet muda. Kemudian ada kapal Putini, itu kapal Kato, itu digunakan oleh kerajaan Siak dulu untuk keliling-keliling untuk melihat daya kekuasaan. Kemudian ada meriam. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Kemudian ada masalah yang dihadapi. Dari permasalahan yang ada kami simpulkan menjadi 4. Yang pertama ada kurangnya pengelolaan yang tidak maksimal. Maksud dari pengelolaan yang tidak maksimal ini adalah terutama pada aspek kebersihannya, yaitu sampah masih ditemukan berserakan, kurang bersih, dan kurang rapi. Lalu pada toilet ditemukan bahwa toiletnya masih kurang cukup bersih, sehingga membuat daya tarik terhadap lokasi wisata ini cukup berkurang. Kemudian ada kurangnya fasilitas yang kurang mendukung. Contoh fasilitas di sini adalah tempat beristirahat atau rest area. Karena ketika kita memasuki kawasan Istana Siak Sri Indrapura ini, di sekitarnya itu tidak ditemukan tempat-tempat untuk istirahat atau untuk makan atau bersantai-santai. Sehingga ketika kita selesai berkunjung, mungkin kita akan lelah dan mencari tempat istirahat. Sehingga itu adalah salah satu faktor yang harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pemandu atau tour guide yang memadai. Biasanya di tempat-tempat, terutama tempat historis, tempat lokasi wisata ditemukan seorang guide atau pemandu. Terutama pada tempat bersejarah seperti ini, guide itu sangat penting agar para pengunjungnya bisa mengetahui sejarah dari tempat tersebut dengan runtut dan jelas. Kemudian pada poin keempat ada objek wisata kurang menarik. Yang dimaksud dari sini adalah bahwa di Istana Siak tersebut hanya menampilkan objek-objek yang terdapat di dalam istana tersebut dan hanya menampilkan yang utama adalah gedungnya saja, sehingga mungkin orang akan mudah dan cepat bosan ketika berada di dalam istana tersebut. Bisa di next.
Ya. Lalu ini ada contoh-contoh reviewnya yang saya sebutkan tadi, pelayanan kurang, fasilitas seperti kafe atau rest area, dan kebersihan yang masih kurang terjaga. Bisa di next. Potensi yang bisa kami kembangkan. Kami mengutamakan pengembangan pada daya tarik Istana Siak dan tempat untuk beristirahat. Bisa di next. Nah, untuk mengembangkan daya tarik Istana Siak tersebut, kami berencana untuk mengembangkan suatu game yang dengan tema eksplorasi. Game ini nantinya akan kami namakan Find Me atau Temukan Saya. Dengan adanya game ini, maka orang-orang akan mengeksplorasi sekitaran daerah Istana Siak tersebut dan dengan otomatis akan mengetahui lebih banyak tentang sejarah-sejarah Istana Siak tersebut dan lokasi-lokasinya. Lalu ada rest area. Rest area ini kami pertimbangkan akan didirikan di sebelah area Istana Siak, yaitu area parkir ya. Karena dengan kami mengetahui bahwa di dalam Istana Siak tersebut kita tidak boleh mendirikan suatu hal tanpa izin yang jelas atau kurang penting. Bisa di next. Target yang akan dicapai. Kami akan memaksimalkan nilai sejarah dari Istana Siak dengan cara mengembangkan game tersebut. Karena dengan adanya game tersebut, otomatis orang-orang akan lebih tertarik untuk mencari tahu dan mempelajari tentang lokasi tersebut. Kemudian menambah wawasan masyarakat sekitar tentang sejarah Istana Siak. Dengan ketertarikan orang terhadap sejarah istana tersebut, maka otomatis wawasan para pengunjungnya akan semakin bertambah. Kemudian memberikan edukasi dengan cara yang menarik, karena dengan mengedukasi sambil bermain akan lebih menarik dibandingkan dengan edukasi menggunakan textbook, terutama pada pelajar dan anak-anak yang masih kecil. Lalu yang keempat, memaksimalkan pengelolaan fasilitas seperti menambah kursi atau pondokan. Ini yang kami maksud dari rest area tadi, yaitu menambah fasilitas untuk beristirahat berupa kursi atau pondokan atau mungkin gazebo. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah rencana pengembangan dari kami. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa nanti ada game dengan tema game eksplorasi. Nah, permainan ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan memaksimalkan daya tarik dari nilai sejarah Istana Siak. Seperti yang kita ketahui, bahwa Istana Siak ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang sangat penting di Provinsi Riau. Nah, dengan game ini pula, seperti tadi masalah tour guide dapat diminimalisir. Nah, nanti di game ini, pengguna akan menjelajahi istana untuk mencari informasi melalui QR code yang nanti akan disebar di area-area istana dan juga disebar di sekitar lokasi-lokasi koleksi peninggalan Istana Siak. Oke, bisa di next. Nah, untuk tampilan user interface-nya, yang pertama ada tampilan home. Jadi terdapat dua menu, yaitu yang permainan dan sejarah. Nah, untuk permainan itu dibagi menjadi dua, ada perjalanan sejarah dan cari aku. Oke, bisa di next. Nah, untuk game yang perjalanan sejarah, nanti pengguna akan melihat sejarah dari Istana Siak ini. Seperti contoh pada yang paling kiri, ada lokasi 1, nanti ada clue-nya di mana sih QR code untuk lokasi 1. Nanti setelah di-scan QR code-nya, maka akan muncul video, nanti ada judulnya, contohnya ini Sejarah Berdirinya Kerajaan Siak. Setelah ditonton, nanti ada menu kuis, dan pengguna akan diarahkan ke kuis dari lokasi tersebut. Contohnya ada ini, siapa yang mendirikan Kerajaan Siak. Nah, setelah kuisnya dijawab, nanti akan lanjut ke lokasi kedua, dan seterusnya. Oke, bisa di next. Dan yang selanjutnya ada game Cari Aku. Jadi ini difokuskan untuk pengguna mencari koleksi-koleksi dari Istana Siak.
Contohnya ini ada duplikat mahkota kerajaan. Nanti di dekat duplikat mahkota kerajaan ada QR code yang bisa di-scan, dan setelah di-scan bisa akan memunculkan informasi dari mahkota kerajaan tersebut. Jadi pengguna mengetahui bahwa benda ini itu apa sih, dan setelah selesai maka akan lanjut ke koleksi-koleksi lainnya. Oke, bisa di next. Dan untuk estimasi biaya pembuatannya, yang pertama ada biaya pembuatan game. Karena gamenya cukup sederhana, tidak banyak fitur-fitur lain, kami patok harganya berkisar sekitar 3 juta rupiah. Dan ditambah biaya tidak terduga seperti nanti ada revisi dan aset-aset komersil dengan kira-kira 1 juta rupiah, maka total pembuatan biaya gamenya adalah 4 juta rupiah. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan solusi berikutnya dari rencana pengembangan yang kami buat, yaitu rest area. Nantinya kami berencana untuk membangun gazebo sebagai rest area yang akan dibangun di daerah parkir yang berada tepat di samping Istana Siak. Karena kami tahu untuk tidak membangun hal sembarangan di lingkungan istana, karena itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Next. Berikut adalah rincian estimasi harga bangunan gazebo. Kami berencana untuk membangun 3 buah gazebo. Sedangkan untuk satu gazebo bambu berukuran 2 x 2 meter itu harganya 5 juta. Jadi kami membutuhkan sekitar 15 juta untuk harga pembangunan gazebo. Lalu juga ada biaya tidak terduga seharga 2.500.000. Jadi total biaya estimasi untuk pembangunan gazebo sendiri ada 17.500.000. Next. Berikut adalah estimasi biaya pemeliharaan per tahun. Yang pertama ada biaya perawatan server game, yaitu 2 juta. Lalu ada biaya pemeliharaan objek wisata untuk lingkungan istana dan sekitarnya, yaitu 20 juta. Dan biaya pemeliharaan rest area dan parkiran, yaitu 10 juta. Jadi total estimasi biaya pemeliharaan per tahun, yaitu ada 32 juta. Next. Setelah survei dan penghitungan yang kami lakukan, berikut adalah estimasi harga tiket yang kami berikan. Untuk domestik dewasa, yaitu 10.000, anak-anak 7.000, dan untuk pelajar, kami berikan harga 5.000 karena akan mencakup paket studi tour. Lalu untuk mancanegara, yang dewasa ada 20.000 dan anak-anak sama, yaitu 20.000 rupiah. Next. Berikut adalah estimasi pemasukan dari tiket selama pandemi. Untuk target jumlah orang yang akan datang per hari, kami menargetkan sekitar 260 orang. Yaitu untuk dewasa ada 100, anak-anak 100, pelajar 50, dan mancanegara 10. Jadi total pemasukan tiket per hari, perkiraan kami adalah 2.150.000. Sedangkan untuk pemasukan tiket per tahunnya, yaitu selama 365 hari, yaitu 784.750.000. Next. Berikut adalah estimasi pendapatan besi selama per tahun. Yang pertama adalah total pendapatan per tahun dari tiket, yaitu 784.750.000, lalu dikurangi dengan total biaya perawatan, yaitu 32 juta. Jadi total pendapatan besi per tahun yaitu 752.750.000. Next. Sekian dari kami. Kami harap hasil presentasi kami dapat menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian untuk memilih rencana pengembangan kami. Sekian dari kami, terima kasih.